المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفي نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع الشريعة والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن سابقة وحسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, meneruskan istiqamah kita setiap malam Senin selepas pembacaan Hadrah Basaudan, kita akan mendengarkan hikmah nasihat daripada Sahib Ratib Qulubul Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam kitab Girtas karangan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana perihal akhlak budi pekerti beliau, qanaahnya beliau, zuhudnya beliau yang sangat luar biasa, yang menjadi ciri khas daripada para habaib yang tinggal di Hadramut, dikarenakan mereka sudah memahami hakikat kehidupan dunia yang fana ini, sehingga mereka mengikuti datuk mereka baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada putra Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, seraya beliau menepuk daripada pundaknya Abdullah bin Umar dan berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Wahai putranya Umar bin Khattab, jadilah engkau di alam dunia ini seperti orang asing, orang musafir yang nyebrang jalan. Namanya orang asing, dia mau enak sebagaimanapun tinggal di satu tempat, dia orang asing, karena dia bakal balik lagi ke tempat tinggal yang aslinya. Gak ada orang musafir nyebrang jalan lama-lama, gak ada, sebentar, cuman sekedar lewat. Inilah hakikatnya dunia yang tadi kita sama-sama baca di dalam qasidah ya Allah biha ya Allah biha. Dunyaka mahilil magar wa inna mahi lil mamar. Duniamu ini yang kau tinggal itu bukan tempat tinggal, hanya saja dunia itu adalah tempat untuk sekedar lewat aja. Sehingga banyak sekali kejadian-kejadian di alam dunia ini yang mana ujung-ujungnya kita akan tinggalkan. Sehingga beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, fafkir wa am'in fin nadhar wa la takun kasaimah. Maka pikirkanlah, renungkanlah dari kejadian-kejadian yang kau lihat dengan mata kepalamu ini. Jangan kau terlena seperti binatang ternak yang mana hidupnya cuman makan, minum, sampai akhirnya mereka dipotong. Maka bagaimana pandangan Sahib Ratib Qulubul Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Beliau kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, lama dzukirat indahu dunya, tatkala disebutkan di sisi Habib Umar Sahib Ratib tentang perihal dunia, wa kathratu syawaghiliha, dan begitu banyaknya kesibukan yang ada di alam dunia,
kejadian-kejadian yang ada di alam dunia, kepentingan-kepentingan penghuni dunia yang ada, semua kesibukan yang ada di alam dunia. Wa fitnatuha, begitu juga disebutkan di sisi Habib Umar bagaimana fitnah ujian yang ada di alam dunia yang harus dialami oleh seorang umat manusia. Wa mihanuha, bahkan diceritakan juga bagaimana cobaan-cobaan, musibah-musibah, kejadian-kejadian yang menimpa kepada umat manusia selama di alam dunia. Apa ucapan beliau ketika disebutkan tentang kejadian-kejadian dunia tersebut? Kata beliau Habib Umar Sahib Ratib, wallahi, demi Allah, la ubali bidunya, saya tidak peduli dengan yang namanya dunia. Wa ma fiha min dzalik, dan kejadian apa saja yang ada di alam dunia. Sampai kata beliau, walau anni muddata hayati tahta hafir fars, walaupun sesungguhnya aku, kata Habib Umar Sahib Ratib, seandainya selama hidupku ini aku hanya berada di bawah kaki daripada yaitu seekor kuda. Beliau enggak peduli, walaupun umur beliau sebenarnya panjang, umur usia beliau kurang lebih 80 tahun lamanya. Kata beliau, seandainya saya selama 80 tahun itu cuman hidup di bawah kaki kuda, saya rela menerima, ikhlas, enggak peduli dengan urusan dunia. Kenapa? Yushiru bidzalika ila sur'atil ubur fiha. Habib Umar menunjukkan hal tersebut, mengisyaratkan hal tersebut karena begitu cepatnya umur yang lewat berlalu di alam dunia. Sampai kata Habib Umar Sahib Ratib, laula khifatal hariq ma banaitu dar wala sakantu arishan. Seandainya bukan karena saya takut yang namanya kebakaran, maka saya niscaya gak mau bangun itu yang namanya rumah yang terbuat dari tanah yang ditempati oleh orang-orang Hadramut. Wala sakantu arishan, niscaya saya ini sungguh akan rela tinggal di sebuah rumah yang kumuh, rumah bedeng, rumah kemah yang terbuat daripada kayu. Tapi kata Habib Umar, laula khifatul hariq, kalau bukan karena takut kebakaran, karena yang namanya Hadramut itu negeri panas, saking panasnya itu kayu bisa terbakar, yang ada rumahnya Habib Umar kebakar. Karena takut itu yang akan membahayakan kepada keluarganya, terpaksa Habib Umar itu membangun rumah yang terbuat dari tanah. Jadi beliau punya rumah aja karena kepaksa. Kalau enggak, beliau rela tinggal di kemah yang terbuat daripada kayu. Dan ini kata Habib Ali bin Hasan al-Attas, wa qad asyara ila dzalika nabiyullah Nuh ala nabiyina wa alaihi afdhalus salah wassalam, al-musyir ila ghayati zuhdih fid dunya ma'atul umrihi fiha. Ini ucapan Habib Umar Sahib Ratib persis seperti yang diisyaratkan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Allah Nuh ini juga menunjukkan bagaimana puncak kezuhudan beliau di alam dunia disertai dengan umur panjang yang dimiliki oleh beliau, hatta balagha alfa sanah wa arba'ami'ah wa sanah wa khamsin sanah, sampai usia Nabi Allah Nuh alaihi salam itu mencapai usia 1450 tahun lamanya hidup di alam dunia. Minha alaf ila khamsin qabla gharaqi qaumihi bitufan. Dan ini usia 1450 tahun itu termasuk usia beliau yang berdakwah kepada kaumnya yang diceritakan di dalam Al-Quran, alaf ila khamsin sana, 950 tahun lamanya. Ini yang Nabi Allah Nuh usianya itu dihabiskan untuk berdakwah kepada kaumnya, tapi tidak ada yang ikut beliau kecuali hanya sedikit. Bahkan putra beliau tidak ikut dengan beliau, Kanaan, sampai akhirnya meninggal dikarenakan banjir bandang. Ini usia beliau termasuk 1000 kurang 50, 950 tahun
sebelum kaumnya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya badai topan. Wa minha 450 ba'da halakihim fi tufan. Dan Nabi Allah Nuh harus menjalani kehidupannya 450 tahun lamanya setelah umatnya itu binasa semua dikarenakan banjir bandang yang menimpa umat manusia di zaman tersebut. Jadi usia beliau total itu 1450 tahun lamanya tinggal di alam dunia. Maka apa yang terjadi? Ini ucapan Habib Umar persis seperti Nabi Allah Nuh alaihi salam, kezuhudannya, bahwasannya waruya annahu lama hadaratul wafah, diceritakan, diriwayatkan ketika datang itu yang namanya kematian kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, waktu di mana beliau harus meninggalkan alam dunia ini, qila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ditanya, ma ra'aita dunya, wahai Nabi Nuh, usia yang kau lalui 1450 tahun lamanya, 950 tahun digunakan untuk berdakwah sampai melewati ujian badai yang sangat luar biasa. Apa pendapatmu tentang dunia? Apa pengalamanmu tentang dunia? Kira-kira apa yang kau ucapkan tentang dunia yang telah kau lalui ini? Faqala, maka Nabi Allah Nuh alaihi salam menyimpulkan kehidupan dunianya yang begitu lama beliau lalui dengan pengalaman yang beliau jalani. Ya sunayyat raha, sunayyat ghala. Dunia itu ya hidupnya setahun, beberapa tahun, hidup makmur, senang, bahagia. Tapi nanti datang lagi itu yang namanya tahunan, beberapa tahun, hidup susah, harga-harga paceklik mahal semuanya. Hidup di dunia kayak begitu aja udah. Raha gala. Kadang-kadang mahal, paceklik. Kadang-kadang senang, makmur, bahagia. Sunayat beberapa tahun aja, kata Nabi Allah Nuh. Wa mathaluha mithlu dar lahababan. Permisalan dunia itu, kata Nabi Allah Nuh, seperti permisalan rumah, yang mana rumah itu memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Dakhaltu min hadza wa kharajtu min al-akhir. Saya selama 1450 tahun lamanya kayak baru masuk ke rumah tersebut dari pintu ini, pintu masuk, kayak baru hidup. Dan sekarang wa kharajtu minal akhir, nggak berasa cepet banget 1450 tahun ini. Sekarang waktunya saya keluar dari pintu yang satunya, yaitu harus meninggalkan alam dunia ini dengan yang namanya kematian. Yushir ila sur'ati inqidaiha. Ini Nabi Allah Nuh, beliau berkata seperti itu, seperti masuk dari rumah yang ada pintu masuknya, tahu-tahu udah keluar lagi dari pintu keluar. Ini beliau menunjukkan bahwasanya begitu cepatnya habisnya umur yang ada di alam dunia tanpa dirasakan. Allati la yashukku fiha man kadalahu qalbun, yang mana cepatnya umur tersebut, usia yang berlalu di alam dunia tidak diragukan lagi bagi orang yang benar-benar memiliki hati nurani, akal sehat, au alqasam'a wa huwa syahid, atau orang yang benar-benar mau menggunakan telinganya, menggunakan indera pendengarannya, mau dengerin nasihat, wa huwa syahid, dan dia benar-benar menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya, dengan telinga yang dia gunakan, dengan akal dan hatinya, bahwasannya dunia ini benar-benar tempat sementara,
dan akhirat itu adalah tempat yang kekal selama-lamanya. Semoga kita yang mendengarkan nasihat yang begitu ringkas, singkat, padat ini dari Habib Umar Sahib Ratib, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memakmurkan sisa umur kita di alam dunia dengan ibadah kepada Allah, dengan memanfaatkan sebenar-benarnya waktu yang kita miliki agar kita semua bisa merasakan yang namanya mati husnul khatimah. Kita kembali ke negeri kita akhirat bersama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para aulianya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.